Badut Melaka Lovers, jumpa lagi dalam Info Publik. Kali ini kita akan melihat tentang 5 uskup pribumi pertama asal Indonesia. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Dan juga jangan lupa bagikan video ini sehingga semakin banyak orang yang mendapatkan pengetahuan dari info publik ini. 1. Monsinyur Albertus Sugija Pranata SJ. Sugija Pranata adalah orang Indonesia pertama yang menjadi uskup. Ia lahir di Surakarta pada tanggal 25 November tahun 1896. Albertus ditabiskan menjadi imam pada Serikat Yesuit pada tanggal 15 Agustus tahun 1931. Kemudian ditunjuk menjadi uskup Semarang pada tanggal 1 Agustus tahun 1940 dan menjabat hingga tutup usia pada tanggal 22 Juli tahun 1863. Monsinyur Sugija Pranata adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Gelar tersebut diperolehnya berkat jasa dan pengorbanannya dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dan karena jasa beliaulah, Vatikan menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Ajaran yang dikenal luas di kalangan umat Katolik Indonesia adalah 100% Katolik, 100% Indonesia. Dalam sejarah Katolik sejagat, Monsinyur Sugija Pranata tercatat terlibat dalam sesi pertama Konsili Vatikan II, yakni Konsili Ekumenes yang menentukan wajah Gereja Katolik saat ini. 2. Monsinyur Gabriel Johannes Wilhelmus Manek SVD. Monsinyur Gabriel Manek adalah uskup Larantuka pertama sejak terbentuknya pada tanggal 8 Maret tahun 1951 dan kemudian pindah menjadi uskup agung Ende. Gabriel lahir di Lahurus, Kabupaten Belu, Timor Nusa Tenggara Timur pada tanggal 18 Agustus tahun 1913. Ia ditabiskan menjadi imam dalam Serikat Sabda Allah pada tanggal 28 Januari tahun 1941. Kemudian ditunjuk menjadi uskup Larantuka pada tanggal 8 Maret tahun 1951. Salah satu karyanya yang dikenang di gereja di Larantuka, bahkan Indonesia dan dunia, adalah menyerahkan keuskupan Larantuka kepada hati Maria yang tak bernoda pada tahun 1954. Kemudian pada tanggal 15 Agustus tahun 1958, Monsinyur Gabriel Manek mendirikan Kongregasi Suster-Suster Putri Renya Rosari atau PRR. Tarekat yang didirikannya ini tetap melayani gereja hingga saat ini. Karya monumental lainnya adalah Rumah Sakit Lepra Beato Damian di Lewo-Leba, Lembata. Rumah sakit ini adalah rumah sakit yang dikhususkan bagi para penderita kusta. Monsinyur Gabriel Manek meninggal dunia di Amerika Serikat pada tanggal 30 November tahun 1989 dan dimakamkan di sana. Dan saat makamnya digali kembali pada April tahun 2007, jenazahnya kedapatan masih utuh. Jenazah tersebut telah dipindahkan ke Indonesia dan saat ini disemayamkan di Kapela di Biara Pusat Suster-Suster PRR di Lebao, Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam sejarah gereja sejagat, Monsinyur Gabriel Manek tercatat ikut dalam 3 sesi pertama Konsili Vatikan II.
Saat ini, nama Monsinyor Gabriel Manek diabadikan menjadi nama Rumah Sakit Umum Daerah di Atambua, kota kelahirannya. 3. Monsinyor Adrianus Jaja Seputra, S.J. Monsinyor Jaja Seputra lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 Maret tahun 1894. Ia ditabiskan menjadi imam dalam Serikat Jesuit pada tanggal 15 Agustus tahun 1928. Kemudian, Paus Pius ke-12 menunjuknya menjadi Vikaris Apostolik Jakarta pada tanggal 18 Februari tahun 1953. Monsinyor Jaja Seputra menjadi uskup menggantikan Monsinyor Petrus Johannes Willekens. Ia meninggal dunia pada tanggal 10 Juli tahun 1979 dalam usia 85 tahun. Penggantinya adalah Monsinyor Leos Sukoto, S.J. 4. Monsinyor Paulus Sani Kleden, S.V.D. Monsinyor Paulus Sani Kleden adalah uskup keuskupan Denpasar yang terpilih pada tanggal 4 Juli tahun 1961. Monsinyor Paulus Sani Kleden lahir di Waibalun, Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 26 Juni tahun 1924. Ia menjadi biarawan Serikat Sabda Allah dan ditabiskan menjadi imam pada tanggal 20 Agustus tahun 1950. Pada tanggal 3 Oktober tahun 1961, Monsinyor Paulus Sani Kleden ditabiskan menjadi uskup, menggantikan pendahulunya, Monsinyor Hermens, S.V.D. Monsinyor Paulus Sani Kleden meninggal dunia pada tanggal 17 November tahun 1972 dalam usia 48 tahun. Beliau kemudian digantikan oleh Monsinyor Vitalis Jabarus, S.V.D. yang kelak pindah menjabat uskup keuskupan Ruteng, Nusa Tenggara Timur. 5. Monsinyor Justinus Kardinal Dharma Juwono, S.J. Monsinyor Justinus, S.J. adalah uskup agung Semarang, menggantikan uskup pertama asal Indonesia, Monsinyor Sugija Pranata. Justinus Dharma Juwono lahir di Semarang pada tanggal 2 November tahun 1914. Tabisan imamat sebagai imam Jesuit diterimanya dari tangan Monsinyor Sugija pada tanggal 25 Mei tahun 1947. Romo Justinus ini kemudian ditunjuk menjadi uskup pada 10 Desember tahun 1963 dan ditabiskan menjadi uskup pada tanggal 6 April tahun 1964. Pada tahun 1967, Tahta Suci melalui Paus Paulus ke-6 mengangkat Monsinyor Justinus menjadi kardinal. Dalam hal ini, beliau adalah kardinal pertama di Indonesia. Jasa-jasanya dalam sejarah Gereja Katolik dunia bahwa Justinus kardinal terlibat dalam sesi 3 dan 4 Konsili Vatikan II. Kemudian, sebagai kardinal, beliau ikut dalam 2 kali sidang konklav, yaitu sidang pemilihan paus. Pertama, pada konklav tanggal 26 Agustus tahun 1978 saat terpilihnya Paus Yohanes Paulus pertama, dan kemudian kedua dalam konklav tanggal 14 sampai 16 Oktober tahun 1978 saat dimana terpilihnya Paus Yohanes Paulus kedua. Monsinyor Justinus Kardinal Dharma Juwono wafat pada tanggal 3 Februari tahun 1994. Usai wafatnya, jabatannya sebagai Uskup Agung Semarang dan Kardinal dilanjutkan oleh Monsinyor Julius Kardinal Riyadi Dharma Atmojo, S.J. Nah, Barut Melaka Lovers, demikian 5 putra Indonesia pertama yang menjadi uskup di tanah air. Data ini kami peroleh dari sumber online,
yang kemudian kami urutkan berdasarkan tahun terpilih menjadi uskup. Jika ada hal lain yang perlu dikoreksi, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami belum menemukan foto Monsinyur Paulus Sani Kleden. Jika ada Badut Melaka Lovers atau pemirsa budiman yang melihat tayangan ini kemudian menyimpan atau memiliki foto Monsinyur Paulus Sani Kleden, bisa menghubungi kami untuk penyempurnaan karya ini. Terima kasih, salam sejahtera, Tuhan memberkati. Amin.